Kedengeran Ustaz? Hah? Kedengeran? Kedengeran ya? Ya. Coba sebentar. Ini lagi di gudang sepatu. Baik, Mas kedengeran tuh? Ya, insya Allah. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa mempelajari kembali hal-hal harian yang memang harus kita ketahui dalam sehari-hari, yaitu tentang masalah waktu. Kita bahas lanjutan daripada buku waktumu dihabiskan untuk apa. Baik, saya akan share screen pembahasan kita. Kita sampai di bab baru ya, Teh? Bab baru insya Allah Ustaz. Bab Baik, ketujuh. Ya. Bentar, ini lagi dibuat. Sebentar lagi ditembak. Kelihatan, Teh? Ya, kelihatan Ustaz. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk kepada bab ketujuh tentang keseharian seorang muslim. Ini tentunya isinya tentang hari-hari kita sudah diisi apa dengan hal-hal ini apa belum. Jadi setelah kita bahas poin bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 6 tentang pentingnya waktu, bagaimana cara mengefisienkan waktu dan lain-lain ya. Maka kita sampai kepada bab 7, ini tentang keseharian seorang muslim itu apa aja yang terpenting yang harus ada dalam hari-harinya. Ya, di sini nggak ada masalah makan ya, Teh, ya. Nggak ada masalah makan, nggak ada belanja di mana, kemudian nggak ada masalah yang mungkin hari-hari kita lalui dengan itu. Tapi di sini adalah intinya di bab 7 ini hal-hal yang penting seorang muslim harus lakukan agar waktunya itu maksimal, agar waktunya benar-benar berkah dan diisi untuk akhirat. Walaupun tentunya banyak dari hal-hal ini yang tentunya kita belum bisa melaksanakan semuanya. Apalagi kita mau Ramadan gitu ya. Karena Ramadan ini kan tentunya kita harus harus mempersiapkan diri, memaksimalkan waktu sebaik-baiknya. Halo, kedengaran Teh? Kedengeran Ustaz. Ya, saya lagi ngecilin noise-nya. Masih kedengaran? Kecil Ustaz kalau sekarang. Taib. Ah, Masih kedengaran? Ya, oke. Benar. Cek. Kedengaran? Ya, Ustaz. Gede nggak? Eh, Cukup aja Ustaz. Cukup ya? Ya. Sebentar. Oh, iya salah. Cek. Kedengaran ya? Ya, Ustaz. Taib. Jadi pasti dalam keseharian kita, apalagi mau Ramadan ini, tentunya pentingnya memaksimalkan diri. Karena Ramadan yang terbaik adalah Ramadan di mana seseorang imanan wahtisaban. Dia melakukan Ramadan dan ibadah-ibadah di dalamnya dengan keimanan dan mengharapkan pahala. Dan ada yang menafsirkan maksud daripada imanan wahtisaban adalah tidak merasa berat hari-harinya. Yang disebut dengan imanan wahtisaban adalah mengisi hari-harinya dengan amal ibadah.
Maka mudah-mudahan hal-hal ini bisa ada di luar bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Apa aja sih seharian seorang muslim dalam kehidupannya sehari-hari di bab 7? Taib, boleh dibaca teh dalam kehidupannya? Dalam kehidupannya, hendaknya seorang Muslim setiap harinya memperhatikan hal-hal yang berikut. Satu, apakah Anda sudah mengatur waktu Anda dengan sebaik-baiknya? Taib itu yang pertama. Ya, apakah sudah mengatur waktu Anda dengan sebaik-baiknya? Ya, jawabannya ada pada diri kita masing-masing ya. Ya, apakah kita sudah bisa ngatur waktu? Sebagaimana kita bisa mengatur dalam hal hal hari-hari kita, apakah waktu yang berlalu setiap hari ini sudah bisa kita atur? Untuk apa saja? Lebih banyak mana? Manfaatnya atau mudaratnya? Dan lain-lain. Ini yang pertama yang mungkin jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Yang kedua lanjut. Kedua, apakah Anda sudah mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan? Ini justru menurut penulis jadi hal yang paling penting. Ya, menjadi hal yang paling penting. Apakah hari ini, apakah dalam hari-hari Anda diisi dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Dim, dim, yang gede. Sebentar. Ini hal yang terpenting. Kenapa? Karena tauhid adalah salah satu kewajiban seorang hamba. Tauhid adalah hak Allah dari hambanya. Maka jangan sampai hari-hari kita ada kesyirikan. Hari-hari kita ada tatayurnya. Apa tatayur teh? Nggak, kurang tahu Ustaz. Tatayur itu menganggap ini bawa sial, itu bawa sial gitu teh. Oh, Kayak rumah prasangka. tusuk sate bawa sial gitu lah. Oh, Kayak apa lagi? eh, Kayak angka superstitious gitu 13. Ustaz ya? Jadi menganggap sesuatu itu bisa bawa sial. Oh, iya, Seperti iya. kalau apa angka 13 bawa sial, nah itu ya. Oh, Ya, apa Ustaz, itu namanya apa tadi? tatayur? Tata, Tatayur. Namanya tatayur. tatayur. Tatayur itu artinya sebenarnya burung ya, burung. Jadi orang-orang dulu itu kalau mau melakukan sesuatu teh ngelihat burung. Hmm, Burungnya diterbangin pergi kemana? Kalau ke kanan mereka nggak jalan, kalau ke kiri mereka jalan. Nah ini jadi mereka punya istilah-istilah sendiri. hmm, Maka disebutnya adalah tatayur. Jadi tatayur itu kesimpulannya yang banyak di kita adalah merasa ini bawa sial, ini hari sial, ya, ini jalan sial, ini waktu sial, ini angka sial. Itu kan banyak ya, ya. iya banyak, iya iya benar. Ya, jadi Superstition. penting bagi kita untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan dalam hari-hari kita. Ini adalah hal yang terpenting. Kenapa teh? Karena amal apapun yang teteh lakukan, tahajud, puasa, sholat, ibadah apapun, tidak akan pernah diterima oleh Allah dan akan hilang ketika dibarengi dengan kesyirikan. Ya, ibadah kita haji, umroh, puasa, tahajud dan lain-lain bisa hilang di sisi Allah karena ada kesyirikannya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk la asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau kalian syirik, hilanglah apa yang telah kalian kerjakan. Kalau kalian syirik, hilanglah apa yang telah kalian kerjakan. Maka penting hari-hari ini ada tauhidnya. Penting hari-hari ini ada apa? Jangan sampai ada kesyirikannya. Ya, ini poin yang sangat penting dalam mengisi hari-hari. Ya, karena banyak sekali orang hari-harinya itu dimulai dengan kesyirikan. Dia nabrak kucing, ketakutan minta ampun. Aduh, takut bangkrut hidup gua. Nanti bakalan begini. Itu termasuk apa tadi namanya? Iya, Tatayur. 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 Ya, atau banyak lah ya, di sekitar kita ini tatayur itu. Jadi ini adalah hal yang terpenting dalam hari-hari kita. Makanya teteh kalau jikir pagi sore bacanya apa? Asbahna ala
fitratil Islam wala wa ala kalimatil kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Ya, ini itu kan ikrar teh. Asbahana ala fitratil Islam. Pagi ini kita berada dalam fitrah Islam. Wala kalimatil ikhlas, berada di atas kalimat yang ikhlas. Maksudnya apa? Tauhid, syahadat. Wala dini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa kana minal, dan berada dalam jalan millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi setiap pagi kita sore baca itu, bahwa supaya pastikan kalau teteh dia subuh baca apa suratnya teh? Beliau suruh yang pendek. Rakaat pertama betul? Al-Ikhlas rakaat kedua. Itu kalau kita sholat dia subuh tuh. Kenapa Al-Kafirun? Tuh, Al-Kafirun kan isinya tentang apa? Ya, tentang ya bahwa kita tidak akan menyembah sesembahan mereka dan mereka pun tidak akan menyembah sesembahan kita. Ya, lakum dinukum waliyadin. Al-Ikhlas isinya tauhid. Jadi ini justru yang jadi Bapak Ibu, sebelum bicara tentang belajar, kita bicara tentang sholat, hari-hari kita sebelum kita berbicara tentang tahajud, sebelum kita berbicara tentang amalan-amalan hari kita yang penuh dengan ketaatan, maka ini yang terpenting dari nomor 2 adalah apakah sudah kita mentauhidkan Allah dan menjauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Karena ketika hari-hari kita ada syiriknya, maka hancurlah hari-hari kita. Ketika hari-hari kita penuh dengan tatayur, hari-hari kita penuh dengan dihiasi dengan kesyirikan, maka hancurlah hari-hari kita. Ini paling terpenting dalam hari-hari kita adalah tauhid. Baik. Yang ketiga, lanjut. 3, apakah Anda sudah mewujudkan tauhid dan ikhlas? Ya, apakah hari-hari kita tadi sudah dibahas tentang tauhid? Kemudian apakah menjalani semuanya ikhlas? Kita kan hari-hari ini banyak aktivitasnya teh. Ikhlas nggak melakukannya? Karena kalau nggak ikhlas teh, ya kayak melayani suami aja. Kalau nggak ada ikhlas ya berantem mulu yang ada, betul? Iya betul. Ya, maka kata Syekh Utsaimin, layani pasanganmu dengan keikhlasan karena Allah. Kenapa Anda melayani suami? Kenapa Anda nurut suami dalam perkara yang baik? Ya, karena Allah yang suruh. Kenapa seorang suami juga menjadi seorang suami yang baik? Karena Allah yang suruh, gitu loh. Kenapa Anda berhijab? Ikhlas nggak Anda berhijab? Kalau Anda berhijab tidak ikhlas, ya nanti begitu cerai ya buka lagi. Ya, jadi hari-hari ini setelah kita wujudkan dengan tauhid, dan tentunya apakah Anda sudah mewujudkan tauhid dan ikhlas? Jadi keikhlasan ini ada dalam setiap amal kita. Kita sholat misalnya subuh, tapi kagak ikhlas gimana? Ya, ini poin yang ketiga. Isi hari-harimu dengan tauhid dan ikhlas. 4, apakah Anda sudah ikhlas dalam beribadah kepada Allah dan ittiba atau mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, dalam apa? Tadi apakah sudah ikhlas dalam beribadah? Ya, dan karena syarat ibadah kan 2 ya, ikhlas dan ittiba. Syarat diterimanya amal ibadah kan 1 ikhlas. Kedua ittiba. Ittiba itu mencontoh Nabi. Jangan sampai mencontoh Nabi tapi nggak ikhlas. Jangan sampai ikhlas tapi tidak mencontoh Nabi. Jadi harus dua-duanya, ikhlas dan ittiba. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi hari ibadah itu ya syarat diterimanya ya ikhlas dan ittiba. Kemudian nomor 5, Ustaz. Ya. Ya. 5, apakah Anda sudah menjauhi semua keyakinan-keyakinan dan perbuatan-perbuatan syirik, serta menjauhi dan meninggalkan amal-amal bid'ah? Baik. Jadi selain daripada kita
bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikhlaskan amal perbuatan kita, kemudian juga kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudahkah kita juga bukan hanya bertauhid dan ittiba tapi menjauhi kesyirikan. Ya, karena syirik ini bahaya teh. Ya, dosanya tuh luar biasa. Bahaya-bahaya syirik ini luar biasa, banyak sekali. Ya, syirik ini menyebabkan kita tidak dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang baca salawat pengen dapat syafaat, tapi ternyata dia melakukan kesyirikan. Nah, ini menyebabkan dia nggak bisa dapat syafaat. Karena Nabi SAW mengatakan asadun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi wa nafsi. Orang yang mendapatkan syafaat nanti di akhirat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya dan jiwanya. Berarti dia ngucapin la ilaha illallah dan tidak syirik. Jadi kalau dia berharap syafaat yang Allah titipkan kepada Nabi Muhammad SAW tapi dia syirik, maka dia tidak akan dapat syafaat tersebut. Ya, syirik ini adalah orang-orang zalim. Jadi inna syirka la dzulmun adzim. Orang syirik ini kezaliman yang besar. Jadi zalim itu bukan hanya zalim orang sama orang deh, tapi ada orang zalim sama Allah. Ini zalim yang paling besar, yaitu kesyirikan. Menyekutukan Allah, meminta kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, bersumpah kepada selain Allah. Jadi hari-hari ini bukan hanya diisi dengan, jadi bicara tahajud tuh nanti gitu deh. Ya kan sholat nomor 2, betul nggak? Iya. Nomor 1 kan tauhid, syahadat. Ya, syahadat dan ittiba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jangan dulu kita bicara sholat, hari-hari itu puasa, zakat, umroh, haji, bicaranya banyak banget, sedekah. Tapi ternyata dia menyekutukan Allah, lain asyrakta la yahbatana amaluk, maka dia bisa hilang amalnya. Percuma hari-hari diisi dengan amal-amal kebaikan, tapi ternyata dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu banyak sekali akibat-akibat daripada syirik. Termasuk syirik ini tadi udah berapa tuh? Syirik memecah belah umat. Syirik membuat dia jauh dari Allah. Syirik membuat dia tidak dapat syafaat. Syirik membuat dia disiksa. Syirik membuat dia bodoh. Syirik membuat dia tidak bersyukur kepada Allah. Syirik membuat tidak diterima amal ibadahnya. Syirik dan lain sebagainya. Terlalu banyak bahaya syirik. Maka pastikan hari-harimu sebelum kau bicara tentang duha, tahajud, sedekah, witir, sholat qobliyah, ba'diyah, ya sedekah, dan lain-lain, maka perhatikan dulu. Apakah hari-harimu ada kesyirikan? Masuk yang bahaya tadi, apa tadi namanya? Tatayyur. Kemudian meninggalkan bid'ah. Nah sekarang bicara amal misalnya teh. Ya, sekarang ternyata amal-amalnya banyak yang nggak ada dalilnya gitu teh. Dia sholat tapi kagak ada dalilnya. Sholat apa bu? Ini sholat birrul walidain. Sholat apa tuh? Sholat berbakti sama orang tua. Kalau berbakti sama orang tua tuh diurus, didoain. Bukan disolatin orang tua mau. Kalau udah mati baru disolatin. Dia ada orang bilang sholat birrul walidain, sholat berbakti sama orang tua. Ada orang namanya namin sholat kifaratul baul. Dari mana sholat seperti ini? Jadi pastikan hari-harimu bertauhid, ikhlas, kemudian ittiba kepada Rasulullah SAW, dan jangan amal-amalmu dalam hari-hari tidak mencontoh Nabi SAW, karena salat diterima amal kan mencontoh Nabi SAW. Apa contoh amal-amal bid'ah kan banyak. Zikir-zikir yang ada dalilnya. Baca 1000, baca 2000, baca 3000, capek. Udah capek kagak diterima. Ya. Lakukan apa yang nggak ada dalilnya dari ibadah itu ya. Dalam ibadah. Kalau bisnis silakan, selama nggak ada dalil larangannya silakan. Tapi kalau amal ibadah, kalau nggak ada dalilnya jangan dikerjain. Ya. Salatmu ada dalilnya nggak yang kamu kerjakan? Ibadah-ibadahmu, sujudmu bagaimana cara yang bagus? Maka pastikan hari-harimu di poin nomor 5 ini bukan hanya tauhid, tapi juga dalam beramal
hati-hati dengan amal-amal yang tidak ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, 6. Apakah Anda sudah sholat subuh dan sholat wajib yang 5 waktu berjamaah di masjid setiap hari? ini buat laki-laki khususnya. Ya, ini baru teh setelah tauhid, ya ikhlas, tiba, nggak ada syirik, jangan bikin bid'ah, maka baru dia bicara yang normalnya. Hari-harimu yang keenam ini gimana sholatnya? Ya, sholat subuh tuh di mana? Di rumah apa di masjid? Ya, buat laki-laki nih khususnya. Kalau buat perempuan ya di rumah. Ya, 5 waktu ini berjamaah di mana? Di masjid apa di mana? Maka ini pertanyaan buat laki-laki karena teh sholat berjamaah itu pahalanya kayak haji teh. Jadi laki-laki itu ya apa? Sholat di masjid itu pahalanya kayak haji. Bahkan tamu Allah itu orang yang pergi ke masjid. Jadi kita tahunya tamu Allah itu orang haji, orang umrah, orang jihad. Padahal tamu Allah termasuk orang yang pergi ke masjid. Makanya orang yang pergi ke masjid pahalanya kayak orang haji. Ya silakan lihat di kitab Salatul Mu'min jilid 2 atau di jilid 1 juga ada tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid. Buat laki-laki Masya Allah pahalanya banyak banget. Ya, apalagi yang sholat subuh berjamaah di masjid dapat cahaya. Basyirin masaina fid dulamilal masjid binuri tam yaumil qiyamah. Kabar gembira bagi orang yang sholat subuh berjamaah di masjid atau isya di masjid dapat pahala cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat dapat cahaya. Ya, man shalla subha fa huwa fi zimmatillah. Siapa yang salat subuh berada dalam jaminan Allah. Man shalla apa? Salatul alwabin hina apa? Man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Siapa yang salat subuh dan asar, ya, dia mendapatkan apa? Man shalla bait dakhala al-jannah, dia masuk surga. Banyak banget tuh taman salat berjamaah tuh. Langkahnya aja teh ngapusin dosa, naikin derajat baru langkah. Bahkan ketika laki-laki ke masjid itu dia sudah dianggap pahalanya sholat ya, walaupun dia belum sholat. Jadi laki-laki dianggap dapat apa tadi pahala sholat walaupun dia belum sholat. Maksudnya apa? Dia melangkah ke masjid itu berarti dia lagi ngapain? Dia melangkah ke masjid itu pahalanya kayak udah dihitung sholat ya pahalanya. Ya. Jadi kalau misalnya Anda misalnya bapak pergi ke masjid itu pahalanya udah dihitung dari keluar rumah, ya. Terus apalagi kalau soft teh misalnya soft sebelah kanan, pahalanya gede. Innallaha malaikatu yusholluna ala mayaminis sufuf. Allah dan para malaikat yang bersolawat kepada orang yang sholat di soft sebelah kanan, apalagi terdepan. Masya Allah, lalu luar biasa. Bentar deh ya. Ya Ustaz. Bengkel ini. Halo teh, udah normal? Ya, udah. Ya maaf ya teh, lagi di bengkel ini. Kedengeran? Kedengeran insya Allah Ustaz. Ya maaf ya Bu, ada gangguan sedikit. Jadi betapa banyaknya pahala ke masjid. Gimana dengan ibu-ibu Pak Ustadz? Ibu-ibu bisa dapat pahalanya dengan nyuruh suaminya dan anak-anaknya ke masjid. Enak ya ibu-ibu mata ya? Dia perlu ke masjid tapi dapat pahalanya. Nah itu tuh. Ya, jadi ya tolong ajarkan. Teteh anak laki ada? Enggak ada Ustadz. Oh ya, perempuan semua. Perempuan ya. Ya, waduh kalau punya anak laki ya mudah-mudahan nanti ya kalau punya cucu kali anak laki bisa ke masjid itu investasi banget itu ke masjid. Kalau anaknya 2 atau lah 1 lah sehari 5 kali ke masjid dapat 5 kali pahala haji dari anak. Ini buat ibu-ibu yang punya anak laki-laki
Ya kalau begitu harapan teteh tinggal suami ke masjid ya. Iya. Ya, suaminya ke masjid itu ya. Biar Iya. dapat pahala haji teteh dari nyuruh dia. Ya, jadi apakah hari-hari Anda diisi dengan sholat berjamaah di masjid buat laki-laki khususnya? Nomor 7 teh. Iya. 7. Apakah Anda sudah membaca zikir pagi dan petang setiap hari? Masya Allah, zikir pagi dan petang ini teh keutamaannya udah kayak baju besi. Kalau orang pakai baju besi, maka terhindarlah dia dari apa? Dari panah-panah yang berbahaya. Ya, makin bagus dia baca zikir pagi sorenya, makin terlindungi dia dari segala serangan. Jadi kalau orang nggak bisa baca seluruh zikir pagi sore, maka bacalah setengahnya. Nggak bisa baca setengahnya, bacalah sedikitnya. Minimal ayat kursi teh, kulhu 3, falak 3, nas 3. Minimalis. Maka zikir pagi sore ini adalah rizki yang besar yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Zikir pagi sore ini adalah salah satu keutamaan yang banyak sekali dalam zikir-zikir ini. Faedah-faedah yang banyak. Ya, orang baca raditu billahi rabba aja 3 kali. Hakun Allah ayyurdiyahu. Hak bagi Allah untuk meridhoinya. Baca bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Keutamanya akan dapat perlindungan. Baca ayat kursi, maka dia dijaga dari godaan setan sampai sore. Yang baca sore dijaga sampai pagi. Yang baca kulhu 3, falak 3, anas 3 itu sudah mencukupinya. Ya, dicukupkan dia. Kalau baca kulhu 3, falak 3, anas 3 setiap pagi dan sore. Baca apa lagi teh? Apalagi ini nih teh. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wa ahli wa mali wastur awrati wa min ru'ati. Allahumma hfazni min baini yadayya min khalfi an yamini shimali wa min fawqi. A'udzu bi'adzaman tukkitika uktala min tahti. Ya, termasuk Allah maafini fi badani. Wah, keren. Keren. Rugi orang yang nggak baca zikir pagi sore. Zikir pagi sore itu teh paling bagus habis subuh sama habis asar. Ya, sampai terbenam matahari, sampai terbit matahari. Tapi kalau teteh nggak bisa, boleh baca. Ya, sampai tengah hari boleh teh. Bacanya jam 10 pagi misalnya, nggak apa-apa. Zikir pagi teh. Zikir malam sampai tengah malam pun dibolehkan. Jadi rugi orang yang tidak membaca zikir pagi dan sore setiap harinya. Ya. Maka nomor 7, apakah hari-harimu sudah diisi dengan zikir pagi dan sore? 8. 8. Apakah Anda sholat sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena salat adalah pertama kali yang akan ditanya wal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah shalah. Amal yang pertama kali ditanya nanti di akhirat adalah salat. Ya. Apakah sudah benar salatmu? Teh, saya tanya teh, khusyuk susah enggak? Khusus susah Ustadz. Susah. Susah. Ya, sekarang teteh ada 2 alternatif. Khusyuk kan susah, maka teteh tinggal perbagus gerakan. Betul? Kalau perbagus gerakan kan gampang teh. Iya. Ya, bacaan, ya dibagusin. Karena memang khusyuk itu sulit. Tapi kita berusaha untuk bisa khusyuk. Nah, maka alternatifnya adalah kita pelajari gerakannya dan bacaan yang benar. Jadi kalau sholat sudah sesuai, apakah sholat kita sudah sesuai dengan apa dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Bagaimana gerakannya? Ya, bagaimana tuma'aninahnya? Ya, sholat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Bagaimana baca Fatihahnya teh? Sudah bagus belum Fatihahnya? Silakan dites. Sekarang belajar Quran tinggal buka YouTube doang. Ya, tinggal perhatikan makhraj-makhrajnya. Ingat Al-Fatihahnya udah bagus belum? Kemudian ya doa-doanya gimana? Ya banyak doa-doa dalam sholat. Doa sujud, jangan subhanarabbiyal a'la mulu. Banyak doa sujud. Doa sebelum salam. Ya, jadi harus kita perhatikan sholat itu.
Karena sholat amal yang pertama kali ditanya, maka kita harus fokus. Nah, sholat yang dicontohkan kayak apa? Dicontohin siapa yang nyontohin sholat? Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya maka sholat nggak bisa ngarang sendiri. Ya, mana yang rukunnya, mana yang wajibnya, mana yang sunnahnya, mana syaratnya. Wailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang sholatnya itu lalai. Lalai itu ada 4 ya. 1, tidak pada waktunya. 2, tidak paham mana rukun, mana syaratnya. Banyak orang sholat tapi nggak ngerti mana rukun, mana syarat sholat. Mana rukun sholat, mana syarat sholat. Apalagi wajib sholat, apalagi sunnah-sunnah sholat. Jadi dalam sholat itu ada 4 komponen. Ada syaratnya, ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Kemudian yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya ada orang yang tidak paham bacaan sholatnya. Yang keempat adalah orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Siapa yang ada salah satunya dari 4 ini maka dia lalai. Siapa yang ada 4-4-nya berarti sempurna kelalaiannya. Ya, tapi ada berapa? 1 paling Ustaz, minimal 1 ini susah. Ya, maka ya ayo belajar sholat. Ya, beli buku sholat. Bagus teteh kalau mau beli buku sholat, beli buku sholat namanya bekal sholat Ustaz Firanda itu bagus. Atau teteh kalau nggak mau keluar uang, capek atau bukunya habis, buka bekal sholat Ustaz Firanda di internet atau di internet ada bekal sholat namanya teh. Ustaz Firanda. Teteh bisa lihat di situ. Atau kalau ibu-ibu ada yang punya linknya tolong kasih. Biasanya ada Ibu Ida yang suka sharing-sharing tuh. Atau Teh Risa kalau punya. Jadi ini aja, bekal sholat Ustadz Firanda. Nanti ada tuh PDF-nya. Nanti ada tuh situsnya. Taruh di chatting, taruh di chat Zoom. Nanti ibu bisa memilih mau apa. Takbiratul ihram kayak apa? Cara berdiri gimana? Itu ada gambarnya teh, enak sholat itu deh. Buku bekal sholatnya Ustadz Firanda itu bukan hanya bagus, tapi ada gambarnya teh. Oh. Jadi teteh bisa tahu gambar, kan kita kadang-kadang suka bingung ini gimana gitu ya. Kalau pakai tulisan doang. Nah ini ada gambarnya, yang salah kayak apa, yang benar gimana, diri yang benar gimana, kalau sholat duduk gimana yang bagus. Nah ini sekarang ada dukungan dari buku bagus. Ya buku Ustadz Firanda, kalau Anda punya rezeki beli bekal sholat namanya. Tapi kalau enggak mau cari webnya, bekal sholat. Nah nanti ada situsnya, Anda bisa lihat di situ. Dari mulai takbiratul ihram sampai tahiyat akhir. Bahkan di situ ada sejarah sholat teh. Ya sejarah sholat itu kayak apa. Ini tinggal kita mau enggak. Maka inilah hari-hari yang harus dipertanyakan pada diri kita. Apakah sholat kita sudah sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus teh? Nomor 9. 9. Apakah Anda sudah khusyuk dan tumakninah dalam sholat-sholat Anda dan merenungi apa yang dibaca dalam sholat? Tadi kan saya udah bahas ya, celaka orang yang sholatnya lalai sholat. Yang ketiga itu apa teh? Yang keempat nggak khusyuk. Yang ketiga? Yang ketiga tidak paham bacaannya, ya kan? Ya maka Anda harus tahu tuh doa-doa sujud tuh apa yang dibaca. Ya kalau nggak ngerti gimana Pak Ustadz, ya sah deh. Cuman kan beda kualitas. Kita kan pengennya premium. Ya apa di atas premium deh? Di atas premium. Oh apa ya? Ya kalau pengen sholatnya premium ya belajar. Nah dalam sholat Anda ini apakah sudah khusyuk atau tumanina, kan ada nanti. Kan ada orang sholat ada riwayat sholat orang 40 tahun tapi nggak diterima. Kenapa sholat 40 tahun nggak diterima? Karena dia tidak tumanina dalam rukunya dan dia tidak tumanina dalam sujudnya. Maka kita harus takut nih, hari-hari kita ternyata sholatnya nggak ada ilmunya. Maka harus belajar tentunya, apalagi mau Ramadan. Ya, bulan yang berkah kita akan banyak sholat.
Jangan sampai sholat hanya sekedar gerakan, tapi juga kita harus tahu sunnah-sunnahnya, wajib-wajibnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan lain sebagainya. Lanjut, nomor 10. Nomor 10. Apakah Anda senantiasa melakukan sholat-sholat sunnah qobliyah sebelum dan ba'diyah sesudah sholat wajib? Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Setelah pertanyaan yang, kalau tadi pertanyaan di awal tuh akidah semua teh. Karena akidah itu kan fondasi. Nah, baru tiang, apa tadi teh tiang tuh? Sholat. Sholat. Nah, sekarang baru deh, ya masalah-masalah yang sunnah-sunnahnya. Gimana hari-hari kita? Udah qobliyah apa ba'diyah? Ada yang 10, ada yang 12, ada yang berapa teh? Ada yang 22. Teh yang mana? Kalau 10, 2 qobliyah duhur, 2 ba'diyah duhur, 2 Oh, ba'diyah maghrib, 2 yang ba'diyah 10 isya, Ustaz. 2 qobliyah subuh, 10 itu dari Ibnu Umar. Iya. Kalau dari Ummu Salamah atau Aisyah 12. 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Iya. Ya, kalau mau lebih banyak lagi tuh ya gabungan tuh antara muakkad dengan goir muakkad. 4 qobliyah duhur, 4 ba'diyah duhur, 4 qobliyah asar, 2 qobliyah maghrib, 2 ba'diyah maghrib, 2 qobliyah isya, 2 ba'diyah isya, 2 qobliyah subuh, itu total 22. Ya, silakan tanyakan pada diri kita, apakah setelah yang wajib Anda melakukan yang ba'diyah? Karena kita butuh sholat sunnah teh. Karena sholat sunnah itu menyempurnakan kekurangan kita dalam sholat wajib. Jadi bukankah kita ini kurang dalam khusyuknya, kurang dalam memahami sholatnya, maka mudah-mudahan qobliyah dan ba'diyah ini menambal. Menambal apa? Menambal kekurangan dalam sholat wajib. Ya, bahkan dengan sebab sholat sunnah ini orang bisa bersama Nabi di surga. Ya, jadi ada sahabat ditanya, mana bisa saluni, mintalah kepadaku. Lalu dia mengatakan, aku ingin bersamamu di surga. Rafiquka fil jannah. Maka Nabi menyuruh dia untuk fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Bantu aku untuk memenuhi keinginanmu dengan memperbanyak sujud alias salat sunnah. Maka salat sunnah ini menyempurnakan, menambal salat wajib. Salat sunnah ini menyebabkan banyaknya hapuskan dosa. Banyaknya dihapuskan dosa. Salat sunnah ini menyebabkan bersama Nabi di surga. Salat sunnah ini merupakan keberkahan di rumah kalau dikerjakan di rumah buat laki-laki. Buat laki perempuan di rumah wajib dan sunnahnya. Banyak sekali salat sunnah. Keutamaannya. Maka tanya pada diri kita, gimana salat sunnah kita, khususnya qobliyah dan ba'diyah. Karena ini menyempurnakan salat wajib kita. Terus Nomor 11. Apakah Anda sudah membaca zikir-zikir setelah selesai sholat? Habis sholat nih, udah belum zikir-zikir habis sholat? Apa aja zikir habis sholat nih? Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Oh iya teh, bagi yang belum punya zikir habis sholat PDF, zikir habis sholat, terus zikir pagi petang nanti saya share ke Risa ya. Ya, Yes. Ya. itu PDF-nya, gretongan tuh. Ya, Jadi Ustaz. jadi ibu bisa lihat buka handphone. Tapi memang bagaimana hebatnya pun handphone ya tetap aja pakai buku malah lebih enak ya. Iya betul Ustaz. Ya apalagi zikir habis sholat ini bukunya kecil ya enak ya bisa di Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bukan astaghfirullahalazim min kulli zanbin azim, bukan. Bukan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bukan habis sholat, bukan begitu. Itu mah zikir di luar sholat. Jadi banyak orang nggak bisa bedain mana zikir habis sholat, mana zikir di luar sholat. Ya, zikir bebas. Kalau astagfirullahaladzim itu zikir bebas kapan aja, tapi jangan habis sholat. Karena habis sholat ada tuntunannya. Apa tuh astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu.
Bukan astagfirullah wa atubu ilaih, bukan astagfirullahalazim. Kenapa begitu Pak Ustaz? Ya, Nabi ngajarin begitu hadis yang riwayatkan Muslim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Sabar. Tabarak yazal tabarak tabarak yazal jali wal ikram. Tapi yang tenari kita Allahumma antas salam minkas salam hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarak rabbana wa ta'ala yazal jalali wal ikram. Itu bukan yang sesuai sunnah. Sesuai sunnah itu simpel banget deh. Baca ayat kursi, satu kulhu, satu falak, satu annas, satu tiap habis sholat. Ingat ya saya, kata Syekh Abdul Aziz bin Bas, zikir habis sholat itu rukyah mandiri deh. Jadi kalau orang pengen merukyah diri sendiri, gampang dengan cara zikir habis sholat. Ayat kursi satu, kulhu, falak, annas satu. Ya, kemudian baca subhanallah. Nah subhanallah ini banyak variatif deh. Ada yang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarika lahu mulkul syai'in qadir. Ada lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, Allah akbar 34. Ya, ada lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33 cuma sampai 99. Ada lagi subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allah akbar 25, la ilaha illallah 25. Disebutkan yang mulai muslim. Ada lagi subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allah akbar 11. Udah segitu doang. Ada lagi subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allah akbar 10. Jadi banyak model zikir pagi, zikir habis sholat. Kemudian, jadi sudahkah hari-hari kita membaca zikir habis sholat? Karena zikir habis sholat ini apa tadi teh? Ruqyah mandiri. Mandiri. Ya, lanjut 12. Apakah Anda sudah melaksanakan sholat tahajud dan sholat witir setiap malam? Bila Anda belum mampu untuk bangun di tengah malam atau di akhir malam, maka boleh Anda mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Baik, jadi ya kalau nggak bisa bangun jam 3, jam 4, ya udah habis isya langsung sholat witir, mau 1, mau 3 terserah. Ya, itu hadisnya kuat. Kan witir di akhir Pak Ustadz, orang tahunya witirnya hadisnya itu doang sih. Agak jauhan atau mainnya. Jadi witir itu afdolnya di akhir kalau memang dia yakin bangun. Tapi kalau dia nggak yakin bangun, capek, witirlah habis isya. Ada riwayatnya dari Abu Hurairah mendapatkan wasiat dari Nabi. Ya, dari Abu Zar, dari siapa satu lagi ya, kalau nggak salah Anas bin Malik, dapat wasiat dari Nabi untuk melaksanakan 3, yaitu puasa setiap 3 hari setiap bulan, kemudian sholat duha, ya 2 rakaat, kemudian witir sebelum tidur. Jadi witir sebelum tidur itu kuat hadisnya. Abu Bakar adalah orang yang witirnya sebelum tidur. Maka dia dipuji oleh Nabi. Kalau Umar, witirnya setelah bangun tidur. Dia pun dipuji oleh Nabi. Dua-duanya nggak apa-apa. Jadi kalau Anda nggak bisa melakukan tahajud di tengah malam, di akhir malam, maka lakukan di awal malam. Khususnya salat witir. Ya, lanjut. 13. Apakah Anda sudah membaca Al-Quran dan mentadaburinya atau memahaminya setiap hari? Taib, ya, baca Quran udah belum hari ini? Ya, maka biasakan. Apalagi mau Ramadan. Ya, karena Sya'ban itu teh. Nah, ini ada tulisannya. Ya, ini teh. Coba teh baca. Di samping kita memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, ternyata para ulama memberi petunjuk pada kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran sejak dari bulan Sya'ban. Inilah salah satu amalan bulan Sya'ban yang dianjurkan. Sebagaimana bulan Ramadan kita dituntunkan untuk sibuk dengan Al-Quran, maka sebagai pemanasan aktivitas mulia tersebut sudah seharusnya dimulai dari bulan Sya'ban. Taib. Kata Salama bin Bakahil berkata, ya karena dahulu ya kalau syahrul Sya'ban syahrul Qurra, dahulu bulan Sya'ban disebut pula dengan bulan baca Quran deh. Jadi bulan Sya'ban itu disebut dengan bulan baca Al-Quran, kata Salam bin Kahil. Kenapa Pak Ustadz? Karena Sya'ban ini kan pintu gerbangnya Ramadan deh.
maka sudah selayaknya menjadikan Sya'ban, melakukan amal-amal Ramadan di bulan Sya'ban. Biar jiwa ini terbiasa teh, nggak kaget, nggak soleh mendadak. Jadi biar biasa, jadi kayak orang lari pelan-pelan dulu, langsung dia bisa ngacir. Jadi Ramadan itu udah kayak hujan, Sya'ban udah kayak mendung, ya Rajab udah kayak angin. Ramadan itu panen, Sya'ban itu orang nanem, nyiram. Rajab itu orang nanem, siram, panen. Jadi Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Kemudian lanjut. Amr bin Qais ketika memasuki bulan Sya'ban, beliau menutup tokonya dan lebih menyibukkan diri dengan Al-Quran. Masya Allah. Udah berani nggak tutup toko. Nggak apa-apa, toko tetap buka, tapi tetap baca Al-Quran. Jadi buka toko, tapi Quran ditutup. Ya, jangan juga tutup toko, tapi tutup Quran gitu. Jadi, oke, Anda tetap buka toko, tetap bisnis, tapi tetap baca Al-Quran. Apalagi Qurannya sekarang di handphone, ya Masya Allah lebih mudah. Lanjut. Abu Bakar Al-Bakhi berkata, bulan Rajab saatnya menanam, bulan Sya'ban saatnya menyiram tanaman, dan bulan Ramadan saatnya menuai hasil. Lanjut. Abu Al Abu Bakar Al-Bakri juga berkata, bulan Rajab seperti angin, bulan Sya'ban bagaikan mendung, dan bulan Ramadan bagaikan hujan. Siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, lalu tidak menyiram tanamannya di bulan Sya'ban, maka jangan berharap ia bisa menuai hasil di bulan Ramadan. Jadi sudah dimulai Sya'ban dengan apa teh? Dengan baca Al-Quran. Dan tadabur, kalau tadabur itu baca tafsirnya teh. Jadi belajar Quran kan Nabi bilang gini, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Quran itu ada dua teh, belajar huruf-hurufnya yang dikenal dengan tahsin, belajar makna-maknanya disebut dengan tafsir. Jadi teteh sehari itu kudu mikir, saya hari ini berapa ayat baca lancar. Ya, oh satu ain berapa? 35 ayat. Oke. Kemudian teteh tanya juga sama diri teteh, berapa ayat teteh baca tafsirnya? Misalnya dari Anas bacanya teh. Oh Anas ya, Anas tahu tafsirnya, Masya Allah. Anas itu luar biasa tafsirnya. Jadi nggak usah dari Al-Baqarah teh baca tafsirnya, dari Anas saja. Ya, jadi teteh kalau kalau punya, jadi bagi baca Al-Quran itu bagi-bagi gitu loh. Jangan cuma baca tapi kagak ngerti gitu loh. Ada waktu baca, ada waktu tadabbur, memahami Quran. Nomor 14, lanjut. 14. Apakah Anda sudah mengingat kematian dan alam kubur? La haula wala quwata illa billah. Orang yang mengingat kematian itu teh ada tiga fungsinya. Jadi mengingat kematian itu ibadah teh. Orang ingat mati itu ya Allah takut mati, itu ibadah dia. Ya dapat pahala dia. Dan orang ingat mati itu ya orang ingat mati itu, satu dia akan cepat tobat. Dua dia akan segera beramal. Dia akan segera beramal. Ketiga dia akan qanaah. Mau gimana deh kehidupan gue, yang penting masih hidup gitu. Ya walaupun kaya miskin yang penting masih hidup, masih bisa beramal. Tapi kalau orang jarang ingat mati, dia nggak tobat, nggak segera beramal, dan nggak bersyukur. Dan kematian adalah musibah. Tapi teh, ada musibah yang lebih besar daripada kematian, kata Imam Al-Qurtubi. Apa tuh musibah yang lebih besar daripada kematian? Jarang mengingat kematian dan lalai dari mempersiapkan dirinya. Maka aksiru zikra min laddat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Itu apa? Kematian. Ya. Jadi ingat mati ini bukan bikin lemes, bikin jadi beramal, bikin jadi semangat,
gak nyakitin orang, takut kalau zolimin orang. Ya, nah, ini nomor 14. Terus kemudian alam kubur, ingat. Ya, kuburan tuh. Semuanya orang pada masuk ke sono. Ya, semuanya akan masuk ke dalamnya. Maka kuburan adalah rumah kedua setelah rumah kita di dunia. Dan itulah rumah sebenarnya, rumah yang hakiki. Jangan sampai kita bangga dengan rumah kita di dunia, dibangun di bagus-bagus, di wallpaperin, dikasih kayu, dikasih ini, dikasih itu, tapi lupa dia membangun rumah di kuburannya. Bagaimana jangan membangun rumah di kuburannya? Itu dengan beramal soleh. Karena ada 3 yang ngantar mayit. Siapa aja teh? Keluarga, Keluarga, eh, harta, harta dan amal. dan amal. 2 pulang, betul? Iya, Ya, 1 stay. Siapa itu? Amalnya. amal. Ya, maka bangun rumah di kuburanmu dengan amal-amal soleh. Dulu Syekh Utsaimin pernah ditawarin bikin rumah oleh raja. Lalu Syekh Utsaimin bilang, bangunkan saja rumah buat murid-muridnya. Jadi murid-muridnya ini kan apa? Murid-muridnya ini, murid-murid siapa tuh? Murid-murid Syekh Utsaimin ini kan banyak. Ya, jadi apa? Butuh tempat tinggal. Maka kata Syekh Utsaimin, kata Syekh Utsaimin, ya bangun saja rumah buat murid-murid saya. Karena saya juga lagi bangun rumah, ya. Akhirnya anak muridnya bingung, saya bagi bangun rumah di mana gitu. Ah itu di sana. Setelah diteliti ternyata ya itu tempat kuburan. Maksudnya dia nyuruh raja bangunkan rumah buat murid-muridnya. Biar dia dapat pahala dari nyuruh raja tersebut untuk membangun rumah yang sebenarnya di kuburannya. Kan rumahnya itu nanti bangunannya dipakai buat menuntut ilmu. Syekh Utsaimin dia tinggal mendapatkan pahala tentunya. Jadi sudahkah hari-hari Anda mengingat kematian dan alam kubur? Kemudian 15. 15. Apakah Anda hari ini sudah membaca hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, jadi Anda bukan maka Teteh kalau baca tafsir nanti ada baca hadis gitu Teh. Jadi baca 2 nanti Teh. Kalau baca apa tadi tafsir. Tafsirnya. Misalnya Teteh beli tafsir apa Ustadz Firanda gitu ya. Atau tafsir Ibnu Katsir. Nanti kan ada ayat, ada hadis Teh. Ya, nah itu jadi satu paket Teteh, enak betul nggak? Ya, Ya jadi Teteh sekalian baca tafsir, sekalian baca ya, hadis. hadis. Ya. Terus 16. 16. Apakah Anda sudah membeli buku-buku Islam yang baru dan bermanhaj salaf untuk mendalami agama Islam ini? Ya, ya jangan sampai ya kalau Teteh punya baju belum tentu dipakai sama anak, betul nggak? Iya. Karena seleranya udah beda walaupun sama-sama perempuan. Ya baju saya aja ya jarak udah anak saya kagak mau make. Ya padahal ukurannya sama. Tapi kenapa? Karena mungkin menurut dia modelnya kurang atau apa. Ya, tapi kalau buku siapapun bisa baca. Maka rumah rumah yang sesuai syariat bukan hanya rumah yang dipakai sholat, bukan hanya rumah yang bukan rumah yang harmon yang dipakai sholat saja, tapi di dalam rumahnya ada perpustakaan agamanya teh. Ya jadi taruhlah di rumahmu buku-buku zikir pagi sore, bahkan kalau bisa teh ada tamu pulang hadiahin zikir pagi sore. Ini dia baca jadi amal jariah. Beli buku-buku kecil sebagai hadiah buat tamu. Jadi tamu datang ke rumah Anda bukan hanya dapat makan minum tapi dapat ilmu. Dibaca diamalin, masya Allah. Jadi amal jariah. Ya beli buku-buku ya taruh biar anak-anak bisa baca. Ya mungkin nggak pada baca teh, nggak tahu kapan. Allahu alam. Tapi saya pernah dengar cerita ada seorang bapak yang kalau lagi habis Jumatan selalu bawa buletin tuh, kan ada buletin ya.
Kalau habis sholat tuh suka ada yang ngasih lembaran tentang tentang itu ada tuh kayak dari rumaiso.com. Itu kan dia suka nyebarin nyebarin apa sih namanya tuh apa namanya buletin ya. Dia taruh buletin itu di meja anaknya numpuk deh. Ya anaknya gak baca, tapi suatu saat qadarullah anaknya sedang ada masalah. Dia menemukan satu tulisan dalam buletin itu yang membuat dia tenang. Akhirnya jadi soleh. Kan nggak tahu kita. Jadi buku-buku yang Anda taruh itu, ya mungkin Anda belum bisa membacanya, tapi mungkin suatu waktu anakmu yang membacanya. Jadi sudahkah kita memiliki buku-buku? Tentunya buku-buku yang terseleksi. Buku-buku yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi SAW, apalagi dengan pemahaman para sahabat. Buku-buku yang bukan buku-buku sekuler, bukan buku-buku maksiat, ya. Tapi ya sekarang minat buku apa udah masih terus apa enggak. Jadi bagus punya perpustakaan keluarga. Wah usah gede-gede, lemari kecil aja, isinya tafsir, juz amma, isinya banyak buku-buku murah-murah meriah, ya malah diskon 40% lagi. Ibu-ibu kan kalau dengar diskon senang banget. Ya kumpulin tuh buku-buku bagus banyak banget. Ya buku-buku akidah, buku-buku tauhid, buku-buku sunnah, buku sholat, ya komplitkan dalam rumah tanggamu. Walaupun cuma satu baris, 1 meter, setengah meter, bisa jadi itu bermanfaat buat anak-anak Anda. Buat diri kita tentunya khususnya. Lanjut, 17. 17. Apakah Anda hari ini sudah membaca buku-buku dan kitab-kitab para ulama salaf? Ya, apakah kita sudah baca? Ya, atau kalau kita nggak baca ya teh, tulisan dah teh. Tulisan dari web ya, apa misalnya muslim.org atau dari Al-Minhaj, ufit.com, Rumaiso. Banyak sekarang web-web yang luar biasa isinya, bagus-bagus. Sudah terseleksi, ya, sudah terseleksi. Jadi, sudahkah kita membaca buku-buku? Dan kalau Ibu Teteh punya kitab-kitab ya, kita misalnya Riyadhus Shalihin. Sudah belum? Waduh, ini banyak banget yang belum kali ya. Kalau sholat mah udah ya Teh. Ya, tapi baca-baca kayak gini nih butuh Belum waktu. butuh waktu. Ya, nomor 18. 18. Berapa jam Anda membaca buku-buku dan kitab-kitab ulama salaf? Ya, ya baca berapa menit ngantuk. Masya Allah ya, kalau bisa punya rutinitas baca buku ya. Kemudian nomor 19. 19. Apakah Anda sudah berpikir untuk menjauhi teman-teman yang buruk? Teman-teman juga harus diseleksi. Ya, karena kalau kita punya teman, kita ini akidahnya bagus nih Kang. Ya Ibu Teh, kita ini akidahnya bagus. Tapi teman kita nggak bagus, nah ini bisa ke bawah lagi. Ya, bisa ke bawah lagi. Maka semuanya harus milih lah hidup ini, betul kan? Iya. Ya, teman juga harus milih. Jadi karena teman ini mendominasi sekali kadang-kadang. Maka kita harus punya circle kebaikan dari teman-teman yang soleh. Ya, alhamdulillah nih. Saya juga lagi bikin circle baru dengan anak-anak muda. Yang masya Allah ya, mereka semangat belajar, menuntut ilmu. Ya, mereka bantu saya banyak ngajar, nyetirin ke sini. Ya, mereka wah, saya kalau kalau bingung bikin apa ya ini apa PDF kadang-kadang nyuruh seseorang. Alhamdulillah punya circle yang baik ini susah ya, maka kita harus bisa memilih dan memilih teman yang baik-baik. Bahkan di antara syarat tobat yang disebutkan oleh ulama, bukan hanya dia meninggalkan kemaksiatannya, berhenti nyesel dan bertekad untuk tidak melakukan lagi, juga tinggalkan teman-teman yang buruk. Nomor 20. 20. Apakah Anda sudah mencoba untuk menjauhi banyak tertawa dan bercanda? Ini ya, uh,
hal yang mungkin ya jangan diperbanyak ya. Jadi jangan kebanyakan tentunya. Canda boleh, tapi ada aturan-aturannya. Ada yang nanya tuh? Ada Ustaz. Taib. Apa mau di stop? Apa mau lanjut? Terserah Ustaz, mangga saya Sebanyak sih. masih banyak sih Bang. Ada 34 Taib. poin. Part 2 Sampai aja Ustaz. Sampai sampai nomor 25 50. dia. 25 boleh. 25 boleh. Nomor 21. 21. Apakah Anda sudah beristighfar atau minta ampun kepada Allah Azza wa Jal atas dosa-dosa yang dilakukan? Ya. Jadi sehari kita harus bisa baca istighfar apa? Astagfirullah wa atubu ilaih 100 ya teh. Ya. Itu sunnah tuh. Wallahi inilah astagfirullah wa atubu ilaih fil yawm aksamin sabina marrah. Dalam riwayat lain mi'atu marrah. 100 kali baca astagfirullah wa atubu ilaih. Tadi saya udah bilang zikir pagi apa? Selesai dari istighfar ya. Apakah kita sudah beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan hari-hari ya. Taib. Lanjut. Nomor 22. Apakah Anda sudah berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar menetapkan hati Anda di atas agamanya? Sudah enggak doa yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dini? Jangan main-main sama doa itu teh. Biar kokoh agamanya. Jadi jangan sampai naudzubillah, ada enggak teh orang yang udah benar jadi enggak benar lagi? Banyak Ustaz. Iya kan banyak, karena lingkungan, karena teman. Ya di samping kita ninggalin teman-teman buruk, tapi baca doa juga. Ya apalagi doanya Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau Allahumma hdina wassaddidna Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Atau ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Sudah enggak kita baca itu? Jangan sampai itu pentingnya doa itu kayak Rabbana atina teh. Ya, jadi pentingnya baca doa itu seperti baca Rabbana atina. Jadi itu doa Masya Allah ya. Siapa yang bisa mengokohkan Anda selalu dalam hidayah? Emang Anda yakin akan nggak tergoda dengan kemaksiatan? Emang Anda yakin bisa apa tuh? Bisa nggak melakukan maksiat lagi? Emang Anda yakin bisa kuat? Ya apalagi di luar negeri yang banyak godaannya, syubhatnya. Siapa yang bisa nguatin kita kecuali Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan main-main. Abu Hurairah saja takut dari zina. Abu Hurairah takut dari zina, takut dari mencuri, takut dari menzalimi orang. Atakhafu zalik? Kenapa Abu Hurairah takut? Selama setan masih hidup, ya dia nggak akan tenang. Selama setan masih setan masih berkeliaran, ya selama masih hidup di dunia nggak boleh tenang dari godaan setan. Jadi bisa aja orang gara-gara setan, gara-gara teman yang buruk, jadi akidahnya berubah. Nauzubillah. Ya maka penting hari-hari Anda diisi dengan ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana ladunka rahmah innaka antal wahhab. Lanjut. 23. Apakah Anda sudah menggunakan dengan baik waktu-waktu dikabulkannya doa dan Anda berdoa pada Allah Azza wa Jal pada waktu-waktu tersebut? Kita kan ada waktu-waktu teh, bukan tempat ya. Kalau tempat ada di Mekah Madinah. Tapi ada waktu-waktu mustajab. Kapan teh? Lagi sujud. Sebelum salam. Antara azan dan qomat. Turun hujan. Sepertiga malam. Ya, lagi safar. Ya, jadi ada waktu-waktu mustajab. Hari Jumat habis asar. Nah, sudah enggak kita mempergunakan waktu-waktu tersebut? Nah, kalau Jumat kan seminggu sekali habis asar. Tapi kalau lagi sujud kan Masya Allah. Tiap hari kita sujud. Sebelum salam banyak. Antara azan dan qomat 5 waktu.
Ya, jadi jangan sampai waktu-waktu mustajab itu terlewatkan oleh kita. Ya, apalagi doa untuk doa yang tadi itu Rabbana la tuzigh qulubana atau ya muqallibal qulub. 24 24. Apakah Anda sudah memohon ampun kepada Allah untuk diri Anda, orang tua, dan keluarga Anda? Sudahkah baca surat Ibrahim ayat 41 Rabbana gfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Ya, sudahkah hari ini Anda isi dengan meminta ampun buat diri Anda, orang tua Anda, keluarga Anda, bahkan kaum muslimin? Nah, makanya baca surat apa tadi teh? Ibrahim. Ibrahim 41 doanya. Satu ya. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minin, ampun dosaku, dosa orang tuaku dan kaum mukminin, ya. Terus 25 25. Apakah Anda sudah bersyukur dan mengucap Alhamdulillah atas nikmat Islam, sehat, dan dikaruniai nikmat pendengaran, penglihatan, hati, dan segala nikmat-nikmat Allah Tabaraka tabaraka wa wa Ta'ala? ta'ala, ya. Sudahkah kita mensyukuri, mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat Islam? Ya Allah karim, ada orang akhir zaman, na'udzubillah. Pagi Islam, sore kafir. Sore Islam, pagi kafir, na'udzubillah. Assalamualaikum afiyah. Sudahkah kita bersyukur akan nikmat sehat, nikmat penglihatan, bisa bisa ngelihat, pendengaran, dan segala yang Allah kasih. Maka bayarlah semua itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib sampai 25 saja ya teh ya. Ya, Insyaallah Ustaz. nanti kita lanjutkan. Ada yang Oke. nanya? Ada Ustadz. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dari kolom chat dulu, Ustadz ya. Ya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, dalam sholat, misalnya qobliyah, subuh 2 rakaat, membaca surat Kafirun dan Al-Ikhlas. Sholat witir tidak 3 rakaat, baca surat Al-Ala, Kafirun, dan Al-Ikhlas. Apa tidak boleh baca surat yang lain, misalnya surat Al-Ala atau yang lain diganti surat-surat lainnya? Kalau tiba-tiba lupa bacaannya, terus diganti surat lain, apa boleh? intinya Coba yang tadi Ustaz. apa teh? Salat apa tadi? Tadi sholat qobliyah subuh 2 rakaat kan Ustadz Jadi bilang gini, baca kalau ada kafirun. jadi ada surat-surat yang memang dibaca khusus, ya. Jadi kalau Anda hafal, mendingan baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas kalau qabliyah subuh. Ya, sholat di makam Ibrahim habis tawaf, kemudian sholat ba'diyah maghrib, kemudian witir, rakaat kedua baca Al-Kafirun, rakaat ketiga baca Al-Ikhlas, rakaat ketiga pertama baca Sabihis. Surat-surat yang sudah ditentukan itu bagus bacanya itu. Ya, bacanya itu. Kenapa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Anda, walaupun Anda hafal surat yang lain gitu loh. Jadi lebih baik Anda mencontohkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Anda gak hafal, misalnya nggak hafal baca suratnya kafirun kagak hafal, ya boleh baca surat yang lain, ya nggak apa-apa. Jadi kalau hafal ya jangan baca surat yang lain. Walaupun tidak berdosa tidak membacanya, tapi Anda meninggalkan sunnah padahal Anda mampu melakukannya. Jadi lebih baik baca Al-Kafirun Al-Ikhlas kalau hafal. Kalau nggak hafal baru baca yang lain. Ya, lanjut. Eh, ini Bismillah. Ustadz, kalau lupa tahiyatul masjid, kita sudah keburu duduk. Bolehkah bangun lagi lalu sholat? Boleh nggak apa-apa dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya, kalau udah terlalu lama, ya dia tinggal keluar lagi lalu masuk lagi. Tapi kalau belum lama-lama, silakan lanjut. Ada riwayat sahabat Nabi masuk ke masjid langsung duduk. Kemudian akhirnya dia disuruh sholat, maka dia sholat. Ya, jadi boleh kalau tidak terlalu lama. Terus Eh, Bismillah, sebentar Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana pandangan Islam dalam memilih pemimpin? Ustadz mohon pencerahannya sebelum pemilu supaya mendapatkan pemimpin sesuai sunnah, amanah, dan jujur. intinya eh, cari pemimpin yang tentunya dia akan berbuat baik terhadap agama Islam. Cari pemimpin yang
mudaratnya lebih kecil, ya, mudaratnya yang lebih kecil daripada mudaratnya yang besar. Jadi kalau nyari pemimpin kayak Abu Bakar, Umar, ya kagak ada teh. Ya, apalagi kayak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nggak ada. Makanya suka ada emosi kalau ada orang membandingkan si A dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, nggak ada ya. Jauh sekali. Tentunya kepemimpinan masing-masing ada plus ada minusnya. Ya, tapi carilah yang mendukung umat Islam. Ya, carilah orang-orang yang di belakangnya adalah orang-orang yang beragama Islam. Dan carilah orang-orang yang mudaratnya itu lebih kecil daripada lebih kecil mudaratnya daripada karena ada yang kalau dia terpilih mungkin akan begini, akan begini, akan begini. Jadi semua kembali ke agama ya teh. Semua pandangannya ke agama. Ya, cari pemimpin juga yang tentunya pemimpin ini kan syaratnya satu Islam karena berada di wilayah Islam. Kemudian juga lihat sholatnya. Ya, maka pemimpin yang uh, kriterianya sangat sempurna nggak akan pernah ada zaman sekarang. Ya, jadi mungkin itu saja saran saya. Cari yang mudaratnya lebih kecil. Cari yang mendukung umat Islam. Cari yang di belakangnya orang-orang Islam yang mendukungnya. Ya, dan kemudian juga ya cari sesuai dengan agamanya kriterianya, khususnya sholatnya. Wallahu a'lam. Mungkin bisa ditanyakan kepada orang-orang ustadz-ustadz yang lebih senior daripada saya. Lanjut. Iya. Menyambung pertanyaan sebelumnya, Ustadz, kalau sholat witir 1 rakaat dibaca surat apa? Baca 100 ayat surat An-Nisa kalau sanggup ya, sebagaimana riwayat dari Amr bin Aus. Tapi kalau nggak sanggup, baca apa saja. Ya, yang ada riwayatnya cuma 3 rakaat ya. Al-A'la, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas. Jadi kalau 1 rakaat yang saya tahu dari Amr bin Aus, 100 ayat surat An-Nisa Nabi pernah baca dalam 1 rakaat itu. Allah. Lanjut. Oke. Ustadz, apakah Kirain baca Al-Ikhlas ya. 100 ayat Anissa? Makanya Uh, Bismillah. Ustadz, apakah doa iftitah tetap dibaca pada saat sholat sunnah yang lebih dari 2 rakaat dan dikerjakan dua-dua? Atau cukup satu saja pada 2 rakaat pertama? Dan pertanyaan yang kedua yang masih Ya berhubungan. tetap dibaca iftitah ya. Misalnya dia sholat taraweh, sholat tahajud, 8 rakaat, 2 salam, setiap rakaat dia baca iftitah sunnahnya. Sunnahnya dia baca, pahalanya ada, keutamannya ada. Ya orang yang baca Allah Akbar kabir hamdi katsira subhanallah wa wasila, maka di pintu langit terbuka. Jadi jangan remehkan doa iftitah. Ya, tetap dibaca walaupun yang penting setiap rakaat pertama. Ya, Ya. walaupun dia sholat tahajud 8 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam, setiap rakaat pertama selalu baca iftitah itu lebih bagus. Tapi nggak baca pun nggak apa-apa. Ya, tapi saya menyarankan kita sholat yang berkualitas, yaitu lakukan sunnah-sunnahnya. Lanjut. Ya. Masih masalah sholat ini, Ustaz, bolehkah berganti-ganti doa dalam sholat? Misalnya doa ruku ada beberapa dibacanya gonta-ganti gitu, Ustaz. Nggak harus Boleh sesuai sekali, gitu aja. boleh sekali, boleh sekali. Bahkan dia menghidupkan hati. Bukan hanya menghidupkan sunnah, bukan hanya sesuai sunnah, tapi menghidupkan hati. Maksudnya apa? Jadi lebih khusyuk teh, karena bacanya berganti-ganti. Ganti. Ya, taib. Lanjut. Kemudian masih soal ini, adakah eh, mengganti sholat yang waktu ditinggalkan sewaktu muda? Memang ada gitu, Ustaz. Nggak ada ya. Ada setiap nanti akan muncul di bulan Ramadan tuh kayak gitu tuh. Ya Jumat terakhir ini ya itu hadis-hadis yang tidak jelas. Jadi Anda bisa mengganti sholat-sholat Anda yang masa lalu
ada dua pendapat daripada ulama. Satu dengan mengkodonya. Ya, kedua cukup tobat, jangan ulangi lagi, perbanyak sholat sunnah. Nah, saya ambil yang itu. Tobat, jangan ulangi lagi, perbanyak sholat sunnah. Lanjut. Masih boleh berapa Ustadz? Boleh, berapa? Ya, Boleh dua. jadi Dua lagi 40. boleh Ustadz ya? Boleh dong. Nah, Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, bolehkah kita mengulang-ulang doa tertentu seperti berzikir dalam rangka memaksimalkan waktu? Misalnya doa tadi ya Musarrifal Qulub, Sabit Qalbi ala Dinik, itu diulang-ulang terus itu Bagus seperti 3 kali diulang-ulang setiap doa itu. boleh Ustadz. Jadi kalau doa bagus diulang 3 kali. Ya, tapi tidak dizikirkan ya. Karena itu bukan zikir yang Nah, itu doa ya, bagus diulang 3 kali. oke. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita misalnya lagi jalan kaki nih Ustadz daripada bengong kita lebih baik berzikir Yang untuk baca memastikan. subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah La wallahu ilallah. akbar. Ya, Oh, baca zikir yang terbaik kan itu. Atau baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Atau baca Al-Quran kulhu yang banyak. Nah, itu boleh deh. Tapi oh, kalau baca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Karena doa itu kan ada yang memang bagusnya itu dibacanya itu dengan angkat tangan teh. oh, Ya, dengan angkat tangan, ya baca hamdalah dulu ya, baca salawat dulu. Nah, itu ada waktu-waktu tertentu begitu. Nah, itu oh, kayak kayak baca ya muqallibal qulub ya bagusnya dengan mengangkat tangan. Mulai dengan hamdalah, baca salawat gitu. Tapi oh, kalau zikir ya Anda bisa nggak usah pakai angkat tangan, nggak usah pakai wudhu, nggak usah ngadap kiblat, nggak usah baca sholawat, silakan sebanyak-banyaknya. Ya tapi kalau ya muqallibal qulub dijadikan zikir saya nggak tahu. Tapi itu adalah doa boleh diulangi 3 kali. Dan itu oh, doa yang bagus dengan adab ya dengan adab doanya. ya. Tapi kalau bacaan-bacaan zikir ya Oh, Subhanallah wa bihamdi subhanal azim ya atau istighfar astagfirullahalazim itu bebas berapa saja tanpa memakai adab-adab seperti ngadep kiblat nggak perlu itu oh ya. ya. Lanjut. Ya. Ustadz, saya mana sih tadi? Bentar Ustadz, hilang. Eh, Sholat di masjid demi mendidik suami untuk sholat ke masjid, apakah boleh? Boleh dong ya, Eh, cuman so- ibunya harus izin suami, nggak ya. boleh pakai parfum, kemudian uh, nggak boleh dandan, itu boleh ya. Jadi Ya. ibu minta tolong dianterin biar dia biasa gitu lah Mm-mm. ya, biar dia biasa. Akhirnya boleh nggak apa-apa mendidik suami dengan cara itu. Jadi nggak ada larangan ya, perempuan sholat ke masjid nggak ada larangan, cuman bagusnya di rumah. Nah sekarang kan ada rangka pendidikan ya, maka boleh saja wanita ke masjid tapi ada syarat-syaratnya. Ya, Lanjut. syaratnya. Masih soal itu, Ustadz. Sholat di masjid setelah azan ketinggalan sholat berjamaah, apakah tetap dihitung sebagai sholat di masjid atau tidak? Tetap dihitung walaupun dia sudah terlambat, tapi nggak boleh jadi kebiasaan. Iya, kebiasaan. Misalnya dia datang ke masjid sudah tahiyat akhir, sudah salam, dia tetap dapat pahalanya seperti sholat berjamaah. Kenapa? Karena niatnya pengen berjamaah ya, walaupun ada ikhtilaf ulama tentang masalah. Lanjut. Ya. Eh, Pertanyaan ini Ustadz mohon tadi Ustadz sudah menyebutkan buku-buku yang baik untuk dimiliki untuk belajar. Bisa lebih dielaborasi Ustadz yang mana aja? Bagus kalau Teteh punya, nanti bisa saya kasih apa sih namanya ya? Namanya ini loh, Salma Agensi namanya Teh. Salma Ya, agen. Salma Agensi nanti bisa lihat di web atau kalau mau nomor teleponnya bisa nanti saya kasih. Itu bukan punya saya, bukan. Iya. Itu ada sahabat atau ada ikhwan yang jualan bukunya bagus, besar, ya, tokonya besar, dia juga ngirim ke Malaysia dan kemana ya. Diskonnya juga besar, 40%. Nah, bisa nanti tanya-tanya ke dia atau lihat. Nah, cuman kalau mau beli buku, satu lihat penerbitnya.
Ya, kemudian kalau bingung penerbitnya, nah itu rekomendasi dari saya misalnya, karena saya memang sudah lama sekali kenal beliau dan sering ngambil buku dari beliau. Jadi buku-buku beliau ini buku-buku terpilih semuanya. Nah, jadi ibu tinggal tanya begini, boleh dong beli buku tentang akidah gitu lah. Oh iya. Ya, boleh buku tentang tauhid, beli buku tentang sunnah-sunnah, beli buku dong yang hadis-hadis gitu lah. Jadi eh, apa ada buat banyak. Jadi yang pertama akidah tentang tauhid kalau mau beli satu-satu ya. Iya. Ya nanti dia kasih apa? Kasih apa ini nih Saran contoh-contoh listnya contohnya. sarannya gitu Ya, ya. ya, insya Allah. Ya, Ustaz. Ya. taib. Eh, Lanjut. Kemudian pertanyaan ini Ustaz, sholat berpindah tempat karena ada kepercayaan bahwa bumi bersaksi. Apakah benar Ustaz? Bukan kepercayaan, itu ada dalilnya, bukan Oh, kepercayaan. Jadi ada dalilnya memang. Akan tetapi berpindah-pindah itu teh tergantung juga kalau ada tempatnya gitu lah. Kalau di hmm, Mekah, Madinah udah bagus di situ Anda pindah ya diambil orang tuh. iya. Jadi boleh berpindah. Kalau nggak mau pindah boleh juga. Caranya gini teh. Caranya dan pindah itu nggak harus jauh-jauh teh. Bisa ke depan sedikit, ke belakang sedikit. Paling bagus ya laki-laki sholat sunnahnya pindah ke rumahnya. Jadi kalau habis sholat pindah-pindah ini bisa tidak jadi karena udah diputus dengan zikir teh. Jadi misalnya gini, teteh pengen buru-buru habis salam mau langsung cabut, mau langsung sholat sunnah karena ada urusan nggak pakai zikir-zikir. Nah itu teteh nggak boleh di tempat di situ aja, harus maju dikit kanan kiri atau mundur belakang ke depan karena tidak memutus dengan zikir. Hmm. Tapi kalau teteh habis sholat, astagfirullah, 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 mantassalam, mantassalam, itu sudah memutus teh, maka teteh boleh sholat di situ saja. Oh, I see. Kenapa? Karena sudah diputus dengan Dengan zikir. zikir gitu loh, ya. Iya. Jadi kalau yang mau langsung itu yang nggak boleh gitu loh. Jadi Iya. sholat zuhur langsung, sholat sunnah di situ itu nggak boleh. Tapi kalau udah diputus sama zikir berarti boleh di situ saja. Ya, Walaupun hanya tiga, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu iya Ustaz. cukup, itu saja sudah cukup. Oke. Atau berbicara sama sebelahnya, apa kabar, sehat? Ya kan lebih bagus ya zikir ya. Iya, iya. Oh, iya. Habis? Oke. Masih ada Ustaz pertanyaan terakhir. Baik. Eh, Ustaz ada yang bertanya, bolehkah kita golput Ustaz? Ya nggak apa-apa itu ke anak anda ya, hak anda ya, hak anda nggak apa-apa itu. Saya nggak bisa ngelarang orang ya. Eh, jadi kalau bicara golput ya nggak masalah, itu hak dia ya, hak dia. Ya lanjut. Eh, yang terakhir Ustaz, eh, Ustaz maaf bertanya di Wartoma. Saya, suami bekerja di perusahaan yang mendukung LGBT tapi memudahkan untuk penganut agama Islam untuk beribadah. Jadi maksudnya ada musola kali di kantornya Ustaz. Apakah sebaiknya kita bertahan atau kita keluar Ustaz? Saya kurang paham. Mungkin bisa ditanya kepada Ustadz yang lebih alim, lebih soleh, seperti Ustadz Erwandi Tirmizi, ya, atau Ustadz Firanda boleh. Apakah statusnya bekerja di tempat seperti itu? Karena dia mendukung, karena ada perbedaan, ada yang masalah pendukung, ada yang mungkin itu permasalahan besar, jadi mungkin bisa ditanyakan kepada yang lebih alim dari saya. Ya Ya, Allah. ya. Habis Ustaz, Habis. habis ada Jadi momen. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengisi hari-hari ini dengan maksimal. Tentunya tadi ya dengan tauhid, dengan sunnah, yang meninggalkan kesyirikan. Sebelum kita bicara yang qobliyah, badiyah, tahajud, sholat berjamaah di masjid itu urusan setelah tauhid, dan setelah tauhid bebas dari syirik, ikhlas beramal sesuai sunnah. Itu diawali dengan itu. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya untuk bisa beramal yang apa yang sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu aja teh. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan hari-hari ini penuh dengan ketaatan.
apalagi menjelang Ramadan, persiapkan, persiapkan. Ya, persiapkan dirimu untuk menyongsong bulan keberkahan, di mana terlalu banyak keindahannya, pahalanya. Jangan sampai terlewat. Takutnya ini Ramadan yang terakhir. Takutnya ini Ramadan yang Terakhir. terakhir. Maka mudah-mudahan ini jadi Ramadan yang terindah. Mudah-mudahan Amin. ini jadi Ramadan yang mengangkat derajat kita setinggi-setingginya. Dan mudah-mudahan ini menghapuskan dosa-dosa kita insya Allah. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf deh kalau ada kesalahan kurangan dan semua jamaah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair atas penjelasan dan kajian hari ini. Semoga kita bisa memetik hikmah, merenungkan dan istiqomah. Dan semoga Ustadz dan keluarga tetap diberikan kesehatan dan kemampuan untuk tetap berdakwah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khair, barakallahu fiq atas partisipasi jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah berjumpa lagi pada kajian yang akan datang. Taqabbalallahu minna wa minkum, dan saya selaku host dari Majelis Taklim Overseas Mengaji izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.